Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Hingga detik ini alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa banyaknya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim, berkumpul di masjid ini. Yang pertama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah kita sedikit tholabul ilmi. Yang kedua sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas suatu topik. Jadi saya kemarin itu sempat ditanya oleh orang, mungkin itu yang akan kita bahas pada pagi ini, yaitu pertanyaan yang mungkin panjenengan juga sering ditanya pertanyaan ini, yaitu ditanya begini, kayak Ustadz, Allah itu kan maha pengasih, tapi kenapa Allah kok menciptakan neraka? Kalau memang Allah maha pengasih, harusnya yang diciptakan cukup surga saja, biar hamba-hambanya itu masuk ke dalamnya gitu. Nah, itu bagaimana itu gitu. Ya ini insya Allah yang akan kita bahas. Tentu yang paling tahu hakikatnya Allah ya. Kita hanya sekedar menggunakan nalar kita untuk memahami topik ini. Topik ini memang topik yang cukup fundamental, perlu difahami dengan baik dan tidak bisa dipahami sambil lalu. Tapi betul-betul kita harus menggunakan ayat-ayat Al-Quran, harus menggunakan akal kita, harus menggunakan nurani kita, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan sangat baik gitu. Insyaallah nanti kita sampai syuruk ya. Sekarang syuruknya jam berapa ya? Berapa? 49. Oke, nanti kalau saya kelebihan nanti diingatkan aja. Kadang-kadang kalau sudah bicara itu nggak tahu waktu. Oke. Jadi begini, saya tidak tahu persis hakikatnya seperti apa. Tapi yang saya fahami begini. Jadi Allah menciptakan alam ini, entah itu alam dunia ataupun akhirat, itu dengan hukum-hukum tertentu. Dan Allah menciptakan alam ini itu berpasang-pasangan, sehingga pasangan itu tidak bisa dihilangkan salah satu. Sebagaimana Allah menciptakan perempuan, maka Allah juga menciptakan laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada, maka perempuan juga tidak ada. Sebaliknya, jika perempuan tidak ada, maka laki-laki tidak ada. Nah, jika laki-laki dan perempuan tidak ada, ya berarti manusia menjadi tidak ada. Jadi berpasang-pasangan. Allah menciptakan barat, maka Allah juga menciptakan timur. Kalau tidak ada barat, timur menjadi tidak ada. Dan sebaliknya, kalau timur tidak ada, maka barat juga menjadi tidak ada. Jadi kalau tidak ada barat, maka timur nggak ada. Dunia ini menjadi tidak ada. Berpasang-pasangan. Ketika Allah menciptakan malam, maka ada siang. Kalau siang tidak ada,
malam menjadi tidak ada. Sebaliknya, kalau malam tidak ada, maka siang pun juga menjadi tidak ada. Memang sunnatullahnya itu begitu. Ketika Allah menciptakan panas, maka dingin itu menjadi ada. Kalau tidak ada dingin, maka panas pun menjadi tidak ada. Jadi panas dan dingin itu adalah bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dipisahkan, nggak bisa dilepaskan. Nah, kalau seandainya neraka itu tidak ada, maka surga menjadi tidak ada. Kalau ada surga, maka ada neraka. Ketika ada neraka, maka surga itu menjadi ada. Jadi kalau neraka nggak ada, ya maka surga nggak ada. Kalau neraka dan surga nggak ada, maka akhirat itu tidak ada. Paham ya? Kalau akhirat tidak ada, maka dunia ini juga menjadi tidak ada. Karena ada dunia, maka ada akhirat. Karena ada akhirat, maka ada dunia. Jadi memang Allah menciptakan segala sesuatu itu seperti itu. Jadi kalau satu tidak ada, maka yang satunya lagi menjadi tidak ada. Dan itulah sebetulnya kasih sayangnya Allah, menciptakan alam ini dengan hukum-hukum yang begitu rapi, yang membuat kehidupan ini menjadi ada. Jadi kenapa ada neraka? Ya karena ada surga. Kalau neraka tidak ada, surga menjadi tidak ada. Paham ya? Gitu. Jadi terus di mana kasih sayangnya Allah kalau begitu? Nah, kasih sayangnya Allah adalah karena Allah menciptakan dunia ini dengan segala macam hukumnya, segala macam ketentuan yang berlaku di dalamnya. Di sunnatullah, inilah sunnatullah. Fil ladzina khalau min qabl walang tajida li sunnatillahi tabtila. Inilah sunnatullah yang tidak ada yang bisa menggantinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih sayangnya Allah itu letaknya di mana? Letaknya itu ya di alam ini. Ketika Allah menciptakan alam ini dengan segala macam hukum, sehingga alam ini bisa berjalan dengan baik. Kalau sampai ada satu hukum saja di alam ini yang tidak ada, maka alam ini menjadi tidak ada. Mungkin saya beri contoh dan ini sering saya sampaikan, tapi saya ulang-ulang karena memang kadang-kadang pemahaman itu perlu diulang-ulang. Ini contoh hukum yang paling sederhana, yang ini nanti hubungannya dengan surga dan neraka. Saya balik lagi, saya sering angkat ini ya. Saya sering angkat ini, dan ini kalau saya lepas jatuh, betul kan? Ini adalah hukum yang berlaku di alam. Ada yang tahu dengan hukumnya hukum apa namanya? Hukum gravitasi. Ya, intinya itu ini hukumnya Allah yang orang sering menamakan hukum gravitasi. Yaitu kalau ada benda yang memiliki massa, dia akan tarik menarik. Ini punya massa, bumi punya massa, maka dia tarik menarik. Karena buminya lebih besar, jauh lebih besar, maka yang kelihatan ini ketarik bumi. Itu sebetulnya tarik menarik ya. Tarik menarik. Namanya gravitasi. Paham ya? Nah, kalau seandainya gravitasi ini enggak ada, maka kehidupan ini menjadi tidak ada. Kalau ini saya lepas dan dia enggak jatuh, maka kehidupan ini menjadi tidak ada. Kok aneh ya? Loh, kalau ini saya lepas tidak jatuh, maka nggak ada gravitasi, maka kehidupan itu tidak ada. Loh, kok bisa begini? Jadi yang namanya udara itu ada di permukaan bumi itu karena gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi, maka udara menjadi tidak ada. Nah, kira-kira kalau nggak ada udara, jangan bisa hidup nggak? Kalau nggak ada udara,
maka hujan juga menjadi tidak ada. Kalau nggak ada hujan, nggak ada air, kira-kira jenengan bisa hidup nggak? Kalau nggak ada air bisa hidup nggak? Nggak bisa. Maka karena ini kalau saya lepas dia jatuh, maka kehidupan ini menjadi ada. Kalau ini saya lepas dia nggak jatuh, maka kehidupan menjadi tidak ada. Ini satu hukum. Padahal hukumnya Allah itu tidak terhitung. Kalau sampai satu aja nggak ada, kehidupan ini menjadi tidak ada. Paham ya? Nah, inilah kasih sayangnya Allah, menciptakan hukum yang sedemikian rapi yang membuat kehidupan ini ada, sehingga akhirnya kita bisa hidup di dunia ini. Paham ya? Jadi begitu. Nah, karena ini saya lepas dia jatuh, maka kehidupan menjadi ada. Kemudian saya perluas lagi. Misalnya kita ada di suatu gedung lantai 10. Ya, kita di gedung lantai 10, okay. Kemudian setelah kita ada di gedung lantai 10, kemudian kita itu seandainya melompat, apa yang terjadi? Nah, kalau kita melompat dari gedung lantai 10, ya kita juga akan jatuh, ditarik oleh gravitasi, oleh hukumnya Allah. Betul kan? Jadi kalau kita berada di gedung lantai 10, ya kita akan ditarik oleh gravitasi. Betul kan? Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya kita berada di lantai 10, kita lompat, maka kita ditarik gravitasi. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Nah, kalau seandainya kepala kita yang jatuh duluan, kira-kira apa yang terjadi? Ya mungkin pecah ya, mungkin setelah itu mati. Kalau kaki kita duluan, mungkin patah, ya mungkin juga akan mati. Nah, berarti Allah kasih sayang kepada kita enggak? Mungkin karena Allah itu maha kasih. Ya kalau ada orang mau jatuh, harusnya hukum alam tentang gravitasi itu dicabut aja, biar orang kepalanya enggak pecah. Allah kan maha sayang. Ya enggak? Mungkin kita mikir begitu. Tapi kalau hukum alam itu dicabut, maka dunia ini menjadi tidak ada. Hancur justru. Nah, berarti kasih sayangnya Allah di mana? Kasih sayangnya Allah itu letaknya ada di hukum-hukum itu. Allah menciptakan hukum-hukum itu sehingga hukum-hukum itu menjadi ada, sehingga kehidupan ini menjadi jalan. Tapi memang hukum alam itu jangan dilawan. Yang membuat kita itu kepala kita pecah itu bukan karena hukum alamnya Allah. Yang membuat kita pecah itu karena kita melawan hukumnya Allah. Jadi hukumnya Allah itu ada sehingga kehidupan ini menjadi ada. Tapi jangan kita lawan. Kalau kita lawan, kita berada di lantai 10, kita lompat melawan hukumnya Allah, maka jadinya kita jatuh, kepala kita pecah. Jadi pecahnya kepalanya manusia yang jatuh dari lantai 10 itu enggak ada hubungannya dengan kasih sayangnya Allah. Tapi itu terjadi karena peristiwa alam, karena manusia melawan hukum itu, hukumnya Allah dilawan. Jadi surga dan neraka itu memang Allah ciptakan berpasangan. Nah, kemudian Allah menentukan itu kalau salah satu enggak ada, maka yang lain menjadi tidak ada. Jadi kalau neraka tidak ada, ya surga menjadi tidak ada. Kalau neraka tidak ada, maka akhirat menjadi tidak ada. Kalau akhirat tidak ada, maka dunia pun ini menjadi tidak ada. Tapi dunia ini sudah terlanjur ada, diciptakan Allah ada, maka pasangannya akhirat pun juga akan ada. Dan di akhirat maka nanti akan ada surga dan ada neraka. Tapi Allah menciptakan hukumnya, dan hukum itu nggak boleh dilawan.
Kemudian Allah mengatakan, manusia, nanti itu ada ada surga, ada neraka. Jalannya ini, kalau jalan ini adalah ke surga, jalan ini ke neraka. Maka kemudian manusia diberikan oleh Allah, wa hadainahun najdain, diberikan dua jalan oleh Allah. Terserah, mau ngambil ke jalan ke surga ya terserah, mau ngambil jalan ke neraka ya terserah. Kalau kita ngambil jalan ke surga, sampainya mana? Ya sampainya ke surga. Kalau kita ngambil jalan ke neraka, sampainya mana? Ya sampainya ke neraka. Jadi surga atau neraka itu ada. Memang Allah ciptakan ada. Tapi apakah kita itu sampai surga atau neraka, maka terserah kita. Kita ngambil jalan yang mana. Dan ini berlaku hukum alam. Kalau kita itu mau ke gunung, ya kita harus naik. Nggak bisa kita mau ke gunung kok turun. Kalaupun ada turun, pasti nanti akan naik lagi. Sehingga secara hukum alam bisa kita katakan, kalau kita mau ke gunung ya kita harus naik. Loh Pak, saya nggak pengen naik Pak, saya pengennya turun, karena turun itu lebih enak. Tapi saya inginnya di atas gunung, ya gak bisa. Kalau kita ingin turun ya sampainya kita ke bawah. Kalau kita ingin ke atas gunung, ingin melihat pemandangan dari gunung, maka mau gak mau kita tuh harus naik. Kenapa? Karena hukum alamnya memang begitu. Paham gak? Jadi gak bisa kita itu melakukan, kita itu naik bis yang menuju Jakarta, kok kita sampai di Surabaya, itu nggak bisa. Dan kita nggak bisa nyalakan sopirnya. Ada bis, yang satu menuju Jakarta, yang satu menuju ke Surabaya. Nah kita ingin ke Jakarta, tapi naik bis yang menuju ke Surabaya. Ya sampainya mana? Ya sampainya Surabaya. Loh, tapi kan pengennya saya ke Jakarta. Loh iya, tapi tetap aja sampainya Surabaya. Kenapa? Karena kita naik bis yang menuju ke Surabaya gitu. Loh saya pengennya ke surga Pak. Iya, tapi kita sampai di neraka. Kenapa? Karena kita melewati jalan yang menuju ke neraka gitu. Jadi sebetulnya hidup itu pilihan, dan Allah sudah ciptakan semua itu. Terserah manusia mau milih yang mana. Dan nggak bisa disalahkan sopirnya. Loh Bapak sih, kenapa bisnya disetir menuju ke Surabaya? Kan saya pengennya ke Jakarta. Ya sopirnya bilang, loh Mas, mobil ini sejak awal memang menuju ke Surabaya. Kan udah dikasih tahu. Kenapa Bapak kok nggak mau naik yang ke Jakarta? Kan salah sendiri begitu. Maka Allah nggak bisa disalahkan. Karena Allah udah ngasih tahu di dalam Al-Quran. Jalan menuju surga itu mana, jalan menuju neraka itu mana. Terserah kita itu mau ngambil yang mana. Makanya mau iman ya terserah, mau kafir ya terserah. Itu pilihan. Tapi kalau kita iman sampainya ke sini, kalau kita kafir sampainya ke sini. Allah udah sampaikan dalam Al-Quran di banyak sekali ayat. Banyak sekali ayat, mungkin ada ribuan ayat yang mengatakan jalan surga itu mana, jalan neraka itu mana. Jelas sekali. Gitu. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka untuk iman atau untuk kafir itu enggak ada paksaan. Mau iman ya silakan, mau kafir ya silakan. Mau beramal soleh ya silakan, mau bermaksiat ya silahkan. Tapi sebetulnya ketika kita itu beramal soleh,
kita tuh sedang berjalan menuju ke surga. Ketika kita itu memilih kekufuran, sebetulnya kita sedang berjalan menuju ke neraka. Dan Allah udah sampaikan itu, yaitu melalui Rasulnya, melalui kitabnya. Udah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat An-Nisa, rusulam mubasyirina wa mungdzirin. Rasul itu telah sebagai mubasyirin. Jadi adalah orang yang memberikan kabar gembira, menunjukkan jalan menuju ke surga. Wa mungdzirin, dan Allah dan Rasul memberi peringatan, orang yang memberi peringatan, yaitu ngasih tahu jalan menuju ke neraka. Jadi mubasyirin, yang ke surga ditunjukkan, sana itu ke surga, jalannya naik, kecil, berliku-liku, banyak kotoran, banyak duri, macam-macam. Tapi itu kalau kita itu terus merangkak ke sana, maka ujungnya itu adalah surga. Sementara yang sana, yang jalannya mulus, halus, adem, banyak hiburan, banyak bonus di jalan, tapi ujungnya itu adalah neraka. Udah dikasih tahu oleh Allah, oleh Rasulullah, rusulan mubasyirina wa mungdzirin. Kenapa dikasih tahu oleh Allah? Li alla yakuna linnasi 'alallahi ba'dar rusul. Jadi sehingga tidak ada lagi yang protes nanti, karena udah dikasih tahu. Maka sebetulnya kehidupan itu pilihan kita. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan, loh, tapi kan Allah kan bisa kan? Kalau seandainya Allah itu hanya menciptakan surga saja, tidak neraka, ya bisa aja kalau Allah mau. Tapi hukumnya Allah itu tidak begitu. Ya sebagaimana kayak dosen ya, kayak guru. Guru itu kan ngajari mahasiswa. Kemudian setelah ngajari mahasiswa, nanti ada ujian, ya enggak? Setelah ada ujian, nanti akhirnya setelah dinilai ada yang dapat A, ada yang dapat E, ada yang dapat B, ya kan? Mungkin ada mahasiswa yang protes, Pak, ngapain sih capek-capek ngasih nilai E? Semuanya dikasih A aja, toh nilai A juga nggak kulaan kan? Nilai A itu kulaan nggak? Bagi dosen mungkin pakai. Jadi ngasih nilai A itu nggak perlu kulaan ya. Jadi kalau seandainya seluruh mahasiswa saya kasih nilai A, saya itu nggak ada ruginya, juga nggak kulaan. Wong tinggal nulis saja, nulis A sama nulis E juga sama aja kan? Iya nggak? Tapi kalau semuanya saya kasih nilai A, apa gunanya ujian? Apa bedanya orang yang pinter dengan tidak pinter? Apa gunanya orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh? Apa gunanya orang yang adil dengan orang yang zalim? Maka meskipun saya bisa ngasih nilai E, itu nggak saya lakukan. Tetap aja yang pintar saya kasih A, yang nilainya jelek saya kasih E. Meskipun saya nggak kulaan nilai. Kalau saya kasih E semuanya bisa aja. Mungkin saya diprotes orang ya. Kalau saya kasih A semuanya tersenyum semuanya gitu. Tapi apa gunanya nilai kalau begitu? Apa gunanya nilai kalau semuanya dikasih A? Yang pinter ya A, yang jelek ya, yang goblok ya A gitu. Apa gunanya nilai kalau begitu? Nggak ada gunanya sama sekali. Maka Allah itu mau, bisa aja kalau Allah menghendaki semua neraka itu nggak ada, yang ada surga aja. Tapi akhirat menjadi nggak ada maknanya. Ketika akhirat nggak ada maknanya, dunia menjadi nggak ada maknanya. Maka kehidupan ini juga menjadi tidak ada maknanya. Maka biar semua itu ada maknanya, maka hukum-hukum itu berlaku sebagaimana Allah kehendaki. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau,
Bisa aja Allah itu menjadikan manusia ini ummatan wahidah, menjadi umat yang satu, kabeh beriman kabeh. Masjid itu kabeh ning masjid kabeh. Kabeh nutup aurat kabeh. Kabeh ninggalke riba kabeh gitu. Kalau Allah mau bisa aja gitu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ketika menciptakan dunia ini, Allah ingin memang ada dua keseimbangan. Liyabluwakum fima atakum, sehingga dengan keseimbangan itu Allah ingin menguji kalian. Maka Allah mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Kebajikan adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah kebajikan. Ilallahi marji'ukum, maka kita semua akan kembali kepada Allah. Tempat kembalinya adalah Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun, maka Allah nanti akan menceritakan. Allah akan membalas apa-apa yang kita semua itu berbeda-beda di dunia ini. Yang sholat, ada yang tidak sholat, tentu nanti beda nanti. Yang berbuat adil, yang tidak berbuat adil, tentu nanti beda di akhirat nanti. Yang beriman, yang kufur, tentu ini berbeda di dunia ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah kan bisa, ya bisa aja kalau Allah mau. Tapi itu enggak dikehendaki oleh Allah. Allah justru menghendaki dunia yang seperti ini, di mana manusia itu diberikan ujian oleh Allah, sehingga dengan begitu nanti Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan begitu, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walau syi'na, kalau Allah mau, kalau kami mau, la'ataina kulla nafsin hudaha, maka setiap orang itu diberi petunjuk. Kabeh iki beriman. Tapi nak kabeh beriman terus gunanya pengajian apa ya? Nah, kabeh beriman terus gimana ya? Walakin haqqal qawlu, tetapi Allah telah menetapkan suatu ketetapan. Minni dariku la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah telah menetapkan bahwa nanti Jahannam itu akan banyak diisi oleh jin dan manusia, gara-gara manusia itu memilih untuk tidak taat kepada Allah, memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi memang sebetulnya dunia ini pilihan. Ada yang mengatakan life is choice. Dunia ini pilihan, terserah kita memilih yang mana. Surga dan neraka itu ada. Nah, kita tinggal pilih yang mana, mengikuti jalan yang mana, terserah. Maka memang kita itu pengen enak jangka pendek atau pengen enak jangka panjang, ya terserah juga. Sebagaimana orang yang sakit, misalnya kita sakit, misalnya apa, darah tinggi. Ya, kita sakit darah tinggi. Di depan kita ada daging sapi yang dimasak dengan sangat lezat, dan di depan kita ada tahu yang cuma digodok. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Milih daging sapi yang begitu lezat atau daging kambing yang begitu lezat, atau kita milih tahu yang cuma digodok tok, enggak dikasih apa-apa? Pilih yang mana? Ya terserah kita. Mau milih daging sapi atau daging kambing ya silakan. Mau milih tahu yang digodok ya silakan. Tapi hukum alamnya, kalau kita udah punya darah tinggi, tensi, lah kok kita, nah terserah saya, kan saya pengen makan yang enak. Ya nggak apa-apa, ya terserah kita. Tapi kalau habis itu tensinya naik, ya jangan salahkan siapa-siapa. Ya salah kita. Kenapa kita udah tahu kalau darah tinggi ngambilnya daging seperti itu gitu. Tapi kalau kita itu ya kita ngalah dikit lah, saya kan udah
udah tua, udah banyak makan enak selama ini, udahlah saya makan nggak enak nggak apa-apa. Toh saya udah makan enak cukup lama. Akhirnya dia hanya makan tahu yang nggak cukup digodok toh. Enak nggak? Ya memang tidak seenak. Ya, tapi dengan begitu akhirnya darahnya bisa di-maintain, bisa dikontrol. Memang hidup itu pilihan kan begitu. Dan menghidup ini ada trade off. Jadi kalau kita milih ini mungkin nggak dapat. Kalau kita milih yang ini, berarti yang ini tidak dapat. Jadi dunia itu begitu sebetulnya. Inilah fitrah yang telah Allah ciptakan di dunia ini, gitu. Seperti itu. Nah inilah yang penting untuk kita pahami itu begitu. Makanya Allah mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah. Itulah fitrah dari Allah. Itulah hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang telah Allah tetapkan untuk manusia. La tabdila li khalqillah. Dan ketika hukum itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka la tabdila li khalqillah. Enggak ada lagi yang akan bisa mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dikehendaki oleh Allah itu. Jadi memahami kasih sayangnya Allah itu nggak bisa sepotong-sepotong. Memahami surga dan neraka itu nggak bisa sepotong-sepotong. Tapi memahaminya itu harus komprehensif. Makanya Allah mengatakan, tapi kebanyakan manusia itu nggak mau tahu. Makanya Allah mengatakan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau tahu. Kenapa nggak mau tahu? Karena manusia itu cenderung mengejar yang enak, kepenak, jangka pendek masalahnya. Enak, kepenak, jangka pendek. Nggak peduli jangka, mikirnya dipikir nggak sih penting saiki gitu. Ngejar yang kepenak jangka pendek itu. Padahal hidup ini itu terkoneksi terus. Jadi hidup ini terkoneksi terus. Apa yang kita lakukan saat ini berdampak besok. Apa yang kita lakukan besok berdampak pada besoknya. Apa yang kita lakukan besoknya berdampak pada besoknya. Dan apa yang kita lakukan saat ini berdampak pada 10 tahun yang akan datang. Apa yang kita lakukan saat ini berdampak pada 10 tahun yang akan datang. Apa yang kita lakukan saat ini berdampak 100 tahun yang akan datang. Apa yang kita lakukan saat ini berdampak 1000 tahun yang akan datang. Jadi hidup itu terkoneksi terus. Terkoneksi terus sebetulnya. Jadi setiap makanan yang kita makan itu akan disimpan oleh tubuh kita. Dan itu akan akan mempengaruhi tubuh kita secara keseluruhan gitu ya. Itulah dunia itu. Itulah dunia yang telah diciptakan oleh Allah. Itulah kehidupan dunia dan akhirat itu seperti itu. Ada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Tinggal kita manusia mau memahami atau tidak. Ya kalau mau tidak mau memahami, mau masa bodoh ya silakan juga. Ya kayak saya ngajar mahasiswa. Mahasiswa itu gak mau dengerin. Dikasih tugas mau ngerjain, ya silakan aja. Nggak masalah. Toh nanti kebodohannya diambil sendiri. Kalau dapat nilai E yang dapat juga dia, bukan saya kan begitu. Inilah kehidupan dunia. Oleh karena itu dengan kita memahami seperti ini, maka kita harus menentukan sikap kita. Kita tuh mau kemana? Ya terserah kita gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang kakinya itu berjalan menuju ke surganya Allah. Dan rugilah orang yang rugi ketika kakinya itu berjalan menuju ke nerakanya Allah. Meskipun saat di perjalanan dia mengalami kenikmatan yang banyak sekali. Semoga itu barangkali pengantar yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin masih ada 1 atau 2 kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pagi hari ini saya mendapatkan syarat rohani dari seorang yang saintis sekaligus yang religius.
Maaf kalau nanti dalam mukadimah ini agak panjang sedikit untuk memperjelas pertanyaan. Ustadz, di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, ya ma'sarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, tembuslah, arungilah jagat raya ini. Tetapi ingat, kamu sekalian tidak akan dapat menembus kecuali dengan kekuatan atau ridha Allah. Di sini berarti ada challenge dan respon, ada tantangan dan ada jawaban. Anehnya Ustaz, manusia yang mampu untuk merespon bukan dari umat Islam. Kita bagi barangkali ada 3 lapis. Lapis yang pertama justru yang merespon yang paling bagus adalah orang Yahudi. Mereka minim, mereka memang minoritas tetapi dapat mewarnai dunia ini. Sehingga tidak ada yang berani dengan orang Yahudi Israel itu. Yang lapis kedua adalah Nasrani dan orang ateis, sehingga teknologi dari mereka semua. Alhamdulillah ini Islam ini sudah mulai akan bangkit, dimulai dari Turki, di mana museum sekarang sudah dibuatkan, sudah dikembalikan ke masjid. Walaupun masjidnya itu tidak sebesar Masjid Kauman. Qadarullah saya pernah ke sana, jadi masjidnya itu tidak seberapa besar, tetapi momentum ini sangat baik. Lah kapan Indonesia ini dapat maju? Jadi nantilah insya Allah tahun 24 kalau presidennya adalah Anies Baswedan. Ini pertanyaan saya, limadza ta'akharal muslimun walimada taqaddamal musyrikun. Kenapa umat Islam ini selalu keteteran, selalu keterbelakang? Ustadz yang bergerak di dalam perguruan tinggi, yang sering memberikan bimbingan terhadap mahasiswa-mahasiswa ini, barangkali ada tantangan tersendiri. Mengapa umat Islam itu selalu keteteran, selalu terbelakang? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang muncul di seluruh dunia Islam di abad 19 dan abad 20, abad 21 ini. Muncul pertanyaan yang serius memang. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal gharbu? Kenapa umat Islam ini mundur dan kenapa Barat itu maju? Ini pertanyaan yang memang serius dan muncul di mana-mana. Tapi sebetulnya pertanyaan ini kalau dijawab panjang lebar, tapi sebetulnya ketika disimpulkan cuma satu. Kenapa umat Islam itu mundur? Karena pemahaman umat Islam terhadap Islam itu bermasalah. Sehingga akhirnya tindakan umat Islam itu bermasalah. Jadi mundurnya umat Islam bukan karena Islamnya, tapi mundurnya umat Islam karena pemahaman terhadap Islam yang mundur. Keliru dalam memahami. Keliru dalam memahami qadha dan qadar. Keliru dalam memahami makna jihad. Keliru dalam memahami dunia dan akhirat. Itu keliru. Itu yang akhirnya menyebabkan kemunduran. Nah, sementara Barat dia memahami dunia dengan benar, dunia bukan akhirat ya, dunia dengan benar gitu. Nah, kalau diceritakan panjang. Saya sering cerita bahwa di dunia ini itu berlaku hukum alam. Jadi untuk mencapai kekuatan itu ada hukum alam. Jadi misalnya begini, saya sering cerita begini. Kalau seandainya
Jadi umat Islam itu kan diciptakan oleh Allah sebagai ummatan wasato, betul gak? Umat Islam itu kan diciptakan Allah sebagai khaira ummah, betul gak? Iya, betul. Tapi harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha, ya sifat-sifat itu menjadi tidak ada. Contoh begini, kalau seandainya ini barbel ya, kalau saya sering main barbel kayak gini, maka tangan saya jadi kuat, betul gak? Kenapa begitu? Inilah hukum alam, hukumnya Allah yang ditetapkan untuk otot. Jadi kalau kita sering main barbel kayak gini, kita jadi kuat. Misalnya begini, yang sering main barbel begini itu, misalnya orang Nasrani. Terus yang orang Islam tiap pagi itu isinya cuma tidur, tapi agamanya Islam. Pertanyaan saya, setelah 2 tahun, kira-kira kalau dicek lingkaran ototnya ini, kira-kira besar mana? Besar orang Nasrani atau besar orang Islam? Loh, katanya Allah mengatakan kalau orang Islam itu diciptakan sebagai orang hebat. Iya. Tapi ada hukum alam yang harus dipenuhi di sini. Nah, inilah yang banyak nggak dilakukan oleh umat Islam. Jadi zikir itu penting sekali. Zikir itu penting sekali. Tapi tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan zikir. Ini yang kita sering keliru. Dikiranya kalau kita hanya zikir saja, masalah itu selesai semuanya. Akhirnya hukum alam nggak dilakukan. Ini masalah pemahaman memang gitu. Makanya Allah mengatakan, jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin mengubah diri kita, Allah nggak akan mengubah diri kita kecuali kita itu mengubah apa yang ada pada diri kita ini. Ini yang penting difahami. Jadi harusnya pemahaman bahwa kita tuh khairul ummah itu kita buktikan, kita wujudkan dengan cara apa? Dengan cara upaya yang maksimal gitu. Nah, saya ingin katakan, guys, sebetulnya kayak sains dan teknologi itu bukan hal yang sulit sebetulnya. Bukan hal yang sulit. Tapi butuh keseriusan. Nah, kita kadang-kadang nggak serius. Kadang-kadang begini, saya dulu waktu sekolah itu, waktu diajari fisika oleh guru saya, banyak teman-teman begini, ngapain capek-capek fisika, belajar fisika, orang ada tipe takon kubur. Ngapain capek-capek belajar matematika, orang ada tipe takon kubur. Ya memang benar sih, di kubur gak ada pertanyaan 4 tambah 4 sama dengan berapa gitu. Tapi cara pikir seperti inilah yang membuat akhirnya kita itu lemah gitu. Maka memang saat ini yang perlu diperbaiki apa? Yang perlu diperbaiki itu pola pikir sebetulnya, mindset, akidah kita yang perlu divitalisasi, diluruskan. Sehingga dengan akidah yang lurus itu akhirnya kita punya sikap yang benar. Ketika kita punya sikap yang benar, akhirnya kita punya tindakan dan keputusan yang benar. Tidak mungkin kita bisa punya keputusan yang benar kalau pemahaman kita nggak benar gitu. Nah, ini yang saya kira, ini kalau dijabarkan panjang lebar, ya. Ini kan terkait dengan waktu, mungkin kita sambung lagi di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.